Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita di malam hari ini bisa kembali hadir di majelis ilmu. Kembali saya ingatkan, niatkan menuntut ilmu karena Allah, perbagus adab, hindari ngobrol. Walaupun itu penting, tunda saja setelah nanti pengajian agar ibadah kita bisa khusyuk dan kita tidak mengganggu saudara-saudara kita yang sedang khusyuk dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian, tulab dan tulabat rahimani wa rahimakumullah. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada pertemuan terdahulu kita sedang membahas tanda-tanda kiamat kecil. Dan kita sudah sampai bahasan 3 poin. Poin pertama adalah tanda kecil yang pertama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tanda kecil yang kedua adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan yang ketiga yaitu penaklukan Baitul Maqdis di masa Khalifah Umar ibn Khattab. Kemudian yang keempat, di antara tanda kecil hari kiamat adalah wabah taun. Wabah taun atau penyakit mewabah. Penyakit wabah ini pernah terjadi juga dulu di zamannya Khalifah Umar ibn Khattab juga. Ketika pasca penaklukan Baitul Maqdis pada tahun 18
Hijriyah pernah terjadi wabah taun amwas. Jadi seperti penyakit kuas kambing. Artinya tiba-tiba meninggal orang, tiba-tiba meninggal. Jadi penyakit yang mewabah. Menurut pendapat yang masyhur, mayoritas di kalangan ulama, telah terjadinya wabah tahun ini di distrik Amwas, kemudian mewabah di negeri Sam. Dalam peristiwa ini banyak para sahabat radhiyallahu anhum yang meninggal dunia, ya, yang meninggal dunia. Termasuk kita juga mengalami di zaman kita, yakni wabah, ya. Wabahnya tapi beda. Wabah apa kemarin namanya? Iya, wabah corona. Sampai lupa ya. Kemudian yang kelima, di akhir zaman nanti akan terjadi, yakni apa? Berlimpahnya harta dan tidak ada lagi yang mau memungut sedekah. Dahsyatnya ya, dahsyat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi hatta yaktsura fikum al-mal, sehingga akan banyak pada kalian harta atau melimpah ruah. Fayafid, melimpah ruah. Hatta yuhimma rabbal mal, sampai-sampai pemilik harta ini bingung. Bingung ya. Sekarang bingung enggak yang punya harta? Bingung juga, tapi bingungnya takut habis. Kalau di zaman itu nanti bingungnya bingung mau dihabiskan kemana, mau dibelanjakan kemana, mau diinfakkan kemana. Hatta yuhimma rabbal mal, man yakbaluhu minhu sadaqah. Siapa yang mau nerima sedekah ini? Gitu kan. Saking bingungnya dia bingung nak bersedekah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah masih banyak ya, masih banyak orang mau menerima sedekah. Dan ini adalah sebuah keberkahan sebenarnya. Ya, ini kita bisa beramal walaupun ya misalnya enggak besar tapi tetap masih ada yang mau menerima, alhamdulillah. Ini adalah sebuah pintu keberkahan untuk perbekalan kita menuju akhirat. Sehingga apa kata Nabi, wa yud'a ilaihi rajul, dan seseorang dipanggil untuk menghadapnya. Maksudnya mau dikasih sedekah. Fayaqul la arabbali fi. Orang yang dipanggil tadi, aku enggak ada keperluan dengannya. Aku enggak butuh. Wong di belakang rumah bae itu tumpuk-tumpukan, enggak ada yang make. Misalnya seperti itu. Kalung lo di rumah aku karung-karungan. Anting lo baskom-baskoman di rumah ada yang make. Sampai-sampai seperti itu. Dan hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lainnya an Abi Musa al-Ansari, kata beliau, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang, benar-benar akan datang. Sini kalimatnya lihat, fi'il mudhari, di depannya diawali dengan lam untuk taukid, di belakangnya ada nun taukid sakilah. Jadi benar-benar akan datang. Sungguh benar-benar akan datang pada manusia zamanun, suatu zaman, yatufur rajulu fihi bisadaqah minaz zahab, di mana ada seseorang yang berkeliling-keliling karena dia ingin mendapatkan pahala sedekah tadi, ya keliling-keliling nyari orang untuk menerima sedekah. Apa yang mau disedekahkan? Nasi uduk, pisang goreng, tekwan, bakso? Bukan. Yang mau disedekahkan itu emas, ya. Emas. Tsumma la yajidu ahadan ya'khudhu minhu, sehingga dia tidak mendapati seorang pun yang mau mengambil uang tersebut. Dan ini
kita yakini, kita imani betul-betul akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya hal ini kita pahami ya, bisa terjadi seperti ini jika tegak apa? Tegak agama Allah ini di atas permukaan bumi. Karena sesuai dengan janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minasyama'i wal ardh. Kalau ahli penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Baru itu terjadi. Tapi kalau masih belum keimanan itu, maka belum. Kemudian berikutnya akan munculnya beragam fitnah. Akan munculnya beragam fitnah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat santri-santri, santriwan, santriwati yang masih anak-anak ini, dia belum ngerti dia tahunya apa? Belajar, makan, tidur, main. Belajar, makan, tidur, main. Belum ngerti. Tapi bagi kita orang-orang tua yang sudah merenungi keadaan dunia saat kita ini, betul-betul ujian itu bertubi-tubi. Ujian itu apa? Cobaan dan ujian ya. Fitnah bertebaran. Segala sesuatu yang kita benci, segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita tergelincir, yakni kemaksiatan dan dosa. Kemaksiatan dan dosa. Kekufuran. Sebagian ada pembunuhan, pembakaran, bermacam-macam ya. Sampai kalau kita misalnya melihat di media ini, bisa habis waktu kita itu hanya untuk melihat apa? Fitnah tersebut. Bisa habis. Jadi bagi kita orang-orang yang mengerti, maka jangan menghabiskan waktu kita untuk itu. Ya misalnya saya contohkan, misalnya kalau kita buka YouTube, ada judul geger imam sholat nyanyi-nyanyi, nggak usah dibuka yang gitu, nggak usah. Itu kalau dibuka ngabisi waktu. Kayak ada lagi yang lain, camat tertangkap mesum, jangan dibuka, jangan pengen buka, jangan. Viral janda desa, jangan, nggak usah. Itu fitnah itu, jangan coba-coba. Sekali dibuka antum nggak bakal khusyuk sholat. Begitu sholat masuk, apa yang dilihat itu? Dan lain-lain. Sabrok-abrok, ya Allah. Saya kadang-kadang nggak mikir ya, nggak habis pikir. Saya lihat anak-anak SD sebagian, SMP bawa HP, duduk di pinggir jalan. Itu apa yang dilihat itu? Apa mereka bisa nyeting ini yang benar apa yang salah? Enggak, pasti enggak. Pasti mereka akan lihat apa yang mereka ingin lihat, ya kan? Hancur enggak generasi ini? Hancur. Belum fitnah berikutnya apa? Campur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Antara kebenaran dan kebatilan. Kebenaran dibuatnya abu-abu, kebatilan sepertinya adalah kebenaran. Sehingga apa?
benarlah sabda Nabi SAW, ada orang yang pagi harinya mukmin, sore harinya setelah jadi kafir. Sore harinya mukmin, pagi harinya telah menjadi kafir. Setiap kali muncul fitnah saat itu orang beriman, inilah kira-kira yang akan membinasakanku. Berat ini ujian, ya kan? Fitnah-fitnah tersebut bermunculan di tengah-tengah manusia hingga hari kiamat. Terus saja silih berganti. Berat. Belum lagi apa lagi? Bahkan kalau saya dengar ceramahnya Ustadz Zainal itu, kata beliau, ada 5 di Indonesia ini yang nggak bisa diharamkan. Ada 5 yang nggak bisa diharamkan. Padahal hukumnya jelas, haramnya jelas. Apa saja? 1 yang nggak bisa diharamkan itu apa? Musik. Bisa nggak? Ya. Nah, berat. Yang kedua apa? Pacaran. Yang ketiga apa? Nggak pakai jilbab, atau nggak nutup aurat, berpakaian tapi telanjang. Apalagi yang berikutnya yang nggak bisa diharamkan? Rokok. Sebesar-besarnya toko tetap aja jualan rokok, padahal masih banyak jualan yang lain. Apalagi riba itu, aduh ya Allah, hati-hati ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Riba itu kadang-kadang apa? Halus. Kemudian saat jual beli juga hati-hati. Saat jual beli, ingat jual beli. Perhatikan ilmu jual beli dengan baik. Kalau kita jual beli, gini ada rumus ya. Uang tunai, barang tunai, namanya apa? Jual beli, cash. Uangnya tunai, barangnya tunai. Itu jual beli. Uang tunai, barang tunda. Uangnya sudah kita bayar, barangnya belum datang. Itu kalau kita beli, ya kita sering lakukan itu. Kita beli kitab, kita udah bayar langsung. Beli kitab, bayar langsung. Tawakal selebihnya. Kalaupun misalnya terjadi penipuan, bukan kita yang rugi, dia yang rugi. Itu namanya jual beli salam. Jual beli salam. Uangnya bayar dulu, barangnya tertunda. Jual beli salam ini boleh. Kemudian yang ketiga, apa? Barangnya tunai, uangnya tunda. Barangnya ada, nah, tapi uangnya tunda. Apa namanya? Terutang. Ini jual beli taksit, nah, kredit. Boleh nggak? Boleh. Yang penting nggak ada ribanya. Yang penting nggak ada ribanya. 3 jenis ini boleh. Kemudian yang berikutnya ada yang seperti ini. Barangnya tunda, uangnya tunda. Apa itu namanya? Kali bil kali, dain bidain. Kita beli online. Udah bayar belum? Belum. COD belinya. Barangnya udah terima belum? Belum. Wong barangnya masih di sana. Berarti kita punya utang sama dia uang, dia punya utang sama kita barang. Itu namanya kali bil kali. Utang dengan utang. Dan ini haram, sepakat para ulama. Makanya kalau mau COD bayar dulu, supaya cuma sebelah, utangnya sebelah. Kecuali pesan barang, pesan nanti bayar di sini, tapi bisa nggak jadi, belum jual beli, belum akad, ya. Belum akad. Kalau belinya pakai aplikasi udah akad tuh, beli, pencet kita, beli kan, beli berarti. Kalau nelpon pesan, nanti akadnya di sini bisa jadi bisa enggak. Yang penting belum akad. Kalau sudah akad udah jadi itu enggak boleh berarti. Harus itu apa namanya? Barang uangnya tunai, barangnya tunda baru boleh. Atau sebaliknya. Barangnya tunda, uangnya tunai. Nah, itu bisa jadi apa? Bisa jadi terjatuh kepada yang haram.
Sama seperti jual beli rumah ya, KPR. Belinya kemana? Yang tukang jual rumah apa namanya? Developer. Ya kan, beli ke situ. Berapa rumah harganya? 30 juta. DP dulu, ya DP. Berapa DP-nya? 10 juta. Bayar sama developer. Terus developer datang ke mana? Ke bank lah gitu ya. Ke bank apa kabar, nggak tahu saya. Datang ke sana. Karena developer nggak mau terutang, maunya cash kan? Datang ke sana. Kemudian apa? Kemudian pemilik uang melunasi rumah tersebut. Kalau tadi sudah akad jual beli tadi, ada DP kan? Berarti sudah pindah barang itu. Barang itu sudah pindah ke mana? Ke orang tadi padahal. Tiba-tiba dia kongsi lagi ke mana? Ke pemilik uang. Kemudian ini akad lagi ke mana? Ini akad lagi ke yang sudah bayar tadi. Dari 30 juta jadi berapa? Jadi 50 juta. Kesana sudah selesai. Riba enggak itu? Riba. Ya riba. Jual beli inah namanya itu. Jadi sebenarnya bisa itu. Sebenarnya apa? Bisa. Enggak jadi riba, bisa. Gimana caranya? Caranya misalnya gini. Seseorang butuh motor misalnya Pak, atau butuh rumah lah gitu, butuh rumah ya. Butuh rumah. Dia datang ke bank syariah, misalnya ada ke bank syariah yang benar-benar syariah, nggak ada bunga, nggak ada apa misal, atau ke orang yang punya uang lah gitu ya. Dia datang, saya itu butuh rumah Pak, rumahnya ada di sana. Oh ya, iya. Berapa harganya? 30 juta kata dia. Oke, nah misalnya orang pihak bank dia datang ke sana, dia beli rumah itu. Di rumah itu dibeli 30 juta, bayar cash 30 juta. Nah, berarti rumah sudah milik siapa? Milik orang bank. Pak, saya sudah punya rumah sekarang. Nah, ya. Saya mau jual ke Bapak. Silakan Bapak silakan Bapak beli secara kredit kepada saya. Harganya saya jual 50 juta misalnya. Silakan. Kemudian kita beli rumah tadi, pakai DP atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Habis itu apa? Kita bayar secara cicil. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Itu namanya jual beli taksid. Tidak seperti tadi. Jual beliin inah, akal-akalan riba. Nanti enggak Pak akal-akalan riba. Jadi misalnya ini siapa namanya? Iqbal butuh uang 1 juta. Iqbal ini butuh uang 1 juta. Saya ada uang 1 juta. Kata Iqbal, Ustaz pinjam uang 1 juta. Kalau pinjam uang 1 juta, terus saya minta kembalikan 1 juta 100, karena saya pedagang, saya harus untung dong namanya pedagang. Saya minta kembalikan 1 juta 100. Riba enggak? Riba. Enggak boleh. Terus diakali riba itu. Gimana caranya? Kamu butuh uang 1 juta? Iya. Udah gini, kamu beli HP Ustaz ya. Loh Ustaz saya butuh uang kok malah disuruh beli HP. Udah, tunggu dulu, pegang dulu. Beli HP ini secara terutang. Berapa? 1.200.000. Dibeli, berarti dipegang HP sama siapa? Sama Iqbal. Berapa harga HP-nya? 1.200.000. Jadi Iqbal punya utang sama Ustaz 1.200.000. Tapi Iqbal butuhnya bukan HP, butuhnya uang. Oke, kalau begitu sama Iqbal dijual lagi HP-nya ke Ustaz. Ustaz, ini saya jual secara cash 1 juta. Dijual cash 1 juta. Nah, karena dia butuhnya 1 juta kan duitnya. Ustaz beli, nah ini 1 juta. Tapi kamu punya utang ya 1.200.000 ya, tadi jual beli kita. Itu apa namanya? Jual beli inah. Akal-akalan riba. Ini dosanya lebih besar daripada riba. Akal-akalan. Allah diakali seperti itu. Nggak boleh.
Naam. Kemudian apa lagi? Fitnah dan hoak merajalela. Ini diantara apa? Tanda-tanda yang wallahu alam sepertinya sudah muncul di zaman-zaman ini. Tapi wallahu alam. Kemudian berikutnya, tanda kecil berikutnya adalah fenomena mengaku nabi. Fenomena mengaku nabi. Kita sudah sering dengar dan kita juga di pengajian kita sudah sering bahas. Intinya apa? Bagi kita orang-orang yang beriman, cukuplah kita berpegang pada satu ayat surah Al-Ahzab ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ya tidaklah Nabi Muhammad itu adalah ayah dari seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Enggak ada nabi setelah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, enggak ada urusan lagi. Enggak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena memang zaman ini sudah zaman diangkatnya ilmu, ya, kebanyakannya telah diangkat dengan diwafatkannya para ulama, maka ya orang level apapun dia ngaku nabi ada aja pengikutnya, ya, ada, karena memang orang-orang sudah banyak yang meninggalkan agama ini. Kemudian berikutnya akan ada suatu masa nanti tersebarnya stabilitas keamanan, aman banget. Ini akan ada, ya, akan ada. Kapan itu? Yang saya pernah baca itu adalah di saat nanti turunnya Imam Mahdi, karena Imam Mahdi itu akan menegakkan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu juga di masanya Nabi Isa, ya, setelah apa? Setelah ini panjang ceritanya, ya, di tanda-tanda hari kiamat kubro. Setelah Ya'juj dan Ma'juj tadi sudah mati semuanya, kemudian Nabi Isa bersama orang-orang beriman terbebas dari kurungan, maka dia akan menjalankan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian negeri ini akan aman, makmur, ya, gemah rifah Lajnawi. Ya, tahu gemah rifah enggak? Ya. Gemah rifah Lajnawi itu buah-buahannya berbuah banyak, aman, enggak ada hama-hama, ya, enggak ada. Hama-hama sudah enggak saling ganggu. Ular enggak makan kodok, kodok enggak makan, enggak lah, saking amannya. Akan ada zaman itu. Ya, enggak akan ada zaman itu. Alangkah nikmatnya, ya, anak cucu kita insyaallah yang hidup di zaman itu. Hidup di zaman itu. Nabi SAW mengatakan apa? La taqumu sa'ah hatta yasira raqib bainal Iraq wa Makkah la yakhaf illa dhalal at-tariq. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga seorang pengendara berkendaraan berjalan di antara Irak dan Mekah tidak merasa takut kecuali cuma takut tersesat, baik. Takut apa? Takut tersesat. Kalau di zaman kita ini jalan misalnya ke 4 lawang malam-malam bermotor, takut apa? Masih tidak ada takut dibegal. Masih, ya kan? Makanya ada cerita teman polisi itu kapan dia lewat ke pagar alam ada pisang rubuh, langsung nembak ke atas. Ada pisang rubuh. Ya, dia buat shock terapi dulu. Kalau ada orang yang mau jahil sudah kabur duluan. Seperti itu kan? Ini menunjukkan apa? Belum aman negeri kita ini. Belum aman. Kemudian apalagi? Akan ada tanda berikutnya adalah fenomena api di Hijaz, ya, fenomena api di Hijaz. La taqumu sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz. Tudi'u a'naqal ibil bi Busra, dan itu api yang keluar tadi akan menerangi punuk-punuk atau leher-leher onta di mana? Di Busra. Padahal dari Hijaz ke Busra itu lumayan jauh. Artinya apinya besar, ya.
Tapi kata para ulama, sesungguhnya api ini telah muncul pada pertengahan abad ke-7 Hijriah ya. Tepatnya adalah tahun 654 Hijriah. Telah muncul, kobaran apinya besar, kemudian sehingga leher onta di negeri yang jauh itu bisa terang dengan sebab terangnya api tersebut. Kemudian apa lagi? Berikutnya adalah akan terjadinya peperangan bangsa Turki. Peperangan bangsa Turki. Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna atur. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang muslim akan memerangi bangsa Turki. Yang jelas bukan Turki yang muslim ini ya. Karena ya enggak mungkin kaum muslimin memerangi kaum muslimin. Qauman wujuhuhum kal majjan al mutraqah. Sesuatu kaum yang wajahnya itu seperti tameng yang dilapisi kulit. Yalbasuna sya'ar, mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu. Wa yamsuna fi sya'ar, dan mereka berjalan dengan mengenakan sandal yang terbuat dari bulu pula. Bajunya terbuat dari bulu, sandalnya terbuat dari bulu ya. Wallahu alam, saya belum tahu ini kapan masanya, sudah terjadi apa belum, wallahu alam. Kemudian berikutnya akan terjadi peperangan dengan bangsa Ajam. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta tuqatilu khuzan wa karman minal a'ajim. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan memerangi bangsa Khuz dan bangsa Karman dari kalangan Ajam. Mereka bermuka merah, ya humrul wujuh, wajah mereka merah. Kemudian futsal unuf ini hidungnya pesek. Unuf jamak dari anfun, hidungnya pesek. Sigorul ayun, bermata sipit. Ka'an wujuhahumul majanul mutraqah. Wajah-wajah mereka bagaikan tameng yang dilapisi kulit, dan sandal-sandal mereka terbuat dari bulu pula ya. Nah. Apalagi berikutnya nomor 12, hilangnya amanah. Ya Allah. Selama saya murojaah, yang saya terasa berat bab ini, hilangnya amanah. Berat. Adzan ya? Baik, adzan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi kita? Hilangnya amanah, iya benar. Hilangnya amanah. Lihat hadisnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza duyi'atil amanatu," apabila amanah telah disia-siakan, "fantadhiris sa'ah," maka tunggu kiamat. Tunggulah apa? Kiamat. Qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana amanat itu disia-siakan?" Kata beliau, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli, fantadhiris sa'ah." Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Yang bikin saya berat nih, ada satu hadis lagi, saya bacakan hadisnya ya. Perhatikan dengan baik, karena kita itu orang-orang dititipi amanah oleh Allah. Seorang suami dititipi istri, istrinya amanah. Dititipi anak, anaknya amanah. Seorang guru dititipi murid, muridnya amanah. Seorang pemimpin dititipi rakyat, rakyatnya amanah. Setiap orang-orang yang diberikan amanah maka akan dipintai pertanggungjawaban. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Tidaklah ada seorang hamba yang diberikan kepadanya amanah, ra'iyah, yang harus dia jaga, yang harus dia urus. Yamutu yauma yamut, dan dia meninggal di hari meninggalnya. Artinya dia ngurus tersebut sampai dia meninggal. Wa huwa ghasun li ra'iyatihi, dan dia menipu. Dia menipu pada orang yang diurusinya tadi. Illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan haramkan dia masuk surga. Ini yang bikin saya berat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berat rasanya ya. Kenapa? Wa huwa ghasun li ru'yatihi. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya cari apa makna ghos ini dari keterangan para ustaz-ustaz ya kan. Saya dapati salah satunya adalah dari, saya tulis ini, dari Dr. Sofyan Baswedan LCMA. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan menipu di sini. Satu, kalau dia berbuat maksiat, dia tidak menasehatinya, dibiarkan. Padahal dia adalah pemimpinnya. Padahal dia adalah yang ngurusnya, dibiarkan saja. Mau pacaran, mau apa, pokoknya maksiat lah. Mau nyanyi, mau apa misalnya, dibiarkan. Berarti dia penipu. Padahal dia menerima amanah itu. Makanya kadang-kadang para santri dan santriwati sekalian, ingat kalau misalnya kalian itu berbuat kesalahan, kemudian berbuat dosa, kemudian ditegur, menerimalah. Karena memang kalian itu diamanahkan ke kami di sini. Agar kami nanti aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahayanya, lihat ancamannya apa? Illa haramallahu alaihil jannah. Kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Ini berat. Berat. Kemudian apa? Dia tidak menasehati untuk kebaikan. Makanya kalau saya berpikir berkembang, semua orang yang misalnya jadi bos, kemudian dia punya bawahan-bawahan, punya anak buah, wajib dia mengingatkan dia sholat, mengingatkan dia nuntut ilmu, wajib itu. Enggak bisa dia hanya disuruh kerja saja, kemudian apa? Dia terbengkalai urusan agamanya. Akan dipintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampai berpikir betapa banyaknya orang nanti di akhirat itu bersedih kalau dia tidak melakukan itu deh. Misalnya dia bos, ada anak buah, ya pokoknya yang penting kerja bagus, urusan ibadah, urusan enggak terserahlah.
seperti itu nggak bisa. Kalau kita jadi atasannya nggak bisa. Kita harus menasehati mereka, ya kalau itu adalah perkara kebaikan. Kita harus melarang mereka kalau itu adalah kemungkaran. Misal kita punya toko bakso misalnya, toko bakso. Kita punya pegawai laki-laki perempuan umpama. Pas nggak ada pembeli malah pacaran dia. Gimana atasannya tahu? Kalian ini bukan mahram, haram, harus dipisah. Kalau kalian nggak mau berhenti dari ini, saya keluarkan, saya cari yang lain. Itu. Harus apa? Harus dicegah. Ada amal ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh yang baik dan melarang yang mungkar. Dan melarang yang mungkar ini berat. Karena nggak semua orang yang dilarang, walaupun dia betul-betul salah, itu terima. Enggak semua. Makanya kita kadang-kadang kalau nyuruh yang baik, kadang-kadang kita muka kita masih apa? Masih adem. Tapi tatkala kita melarang dia sedang berbuat mungkar, itu kadang-kadang kita merah muka kita itu. Ya. Karena saking beratnya kita melarang hal tersebut. Dan ini pahalanya besar. Oleh sebab itu kita harus ekstra, nggak boleh apa? Nggak boleh main-main. Nggak bisa cuman mengandalkan tawakal. Beda halnya dengan makan. Ya, kadang-kadang sebagian orang tua kan gitu kadang-kadang ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Sebagian orang tua gitu, dia kerja mati-matian siang malam. Kalau ditanya, "Kenapa Pak kerja sampai siang malam banting tulang?" Demi untuk menghidupi istri dan anak. Tetapi agamanya nggak diperhatikan. Dia berbuat baik atau tidak nggak diperhatikan. Yang penting apa? Rizkinya terpenuhi. Hanya sebatas itu saja enggak. Demi Allah, kalau dia itu memang masih ada takdir hidupnya, masih ada, rizkinya tetap ada insya Allah. Rizkinya tetap ada. Tetapi agama ini harus kita utamakan, ya. Harus kita enggak bisa tawakal saja kepada Allah. Terserahlah anakku nak jadi apa, terserah ya. Enggak bisa. Harus berusaha, harus ada usaha. Harus apa? Harus ada usaha. Naam. Insya Allah sampai sini bab kita pembahasannya sampai bab 12. Tolong digarisbawahi karena masih banyak. Ya, ini apa? Hilangnya amanah. Amal apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ini sudah dijelaskan belum kemarin? Belum ya? Dalam hadis disebutkan, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih. Ada juga dalam Sahih Imam At-Tirmidzi, "Inna suratan minal Qur'an salasuna ayatan safa'at li rajulin hatta ghufirat lahu hiya suratu tabarakal ladzi biyadihil mulk." Ada salah satu surat yang apabila kita membaca maka kita akan diberikan syafaat, yakni terhindar dari azab kubur. Kapan bacanya? Disebutkan dalam hadis yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk." Barang siapa yang membaca surat Tabarak kulla lailatin, setiap malam. Bacanya setiap malam. Mana'ahullahu biha min adzabil qabri, maka Allah akan mencegah ia dari azab kubur. Ketahuilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, "Yasba'ul mayyit salasah
yang ngikut mayit ke kubur itu ada berapa? Ada 3. Fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang 2 kembali dan yang tinggal 1. Yarji ahluhu wa maluhu, pulang harta dan keluarganya, atau keluarganya dan hartanya. Keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan akan tinggal bersamanya apa? Amalnya. Amalnya tinggal, harta dan istrinya selesai dikubur, mobilnya parkir di pelataran kuburan, kemudian pulang menjadi hak waris. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan terhindar dari azab kubur adalah meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, tapi dengan catatan dia orang yang beriman. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatil jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Rawahu Ahmad. Tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ya, kecuali apa? Allah akan melindungi dia dari fitnah kubur. Dari fitnah kubur. Kemudian apa lagi? Memperbanyak bacaan kalimat thayyibat, ya, memperbanyak bacaan kalimat thayyibah, yaitu bacaan la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah kana lahu aminan minal fakri. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah, setiap harinya 100 kali la ilaha illallah, setiap kalinya berapa? 100 kali, maka kana amanan minal fakri, dia aman dari fakir. Dia enggak akan fakir walaupun dia enggak kaya, tapi dia enggak akan apa? Enggak akan fakir. Wa yu'man min wahsyatil qabri, dan dia aman dari siksaan kubur. Dia akan aman dari siksaan kubur. Wastujliba bihil ghina, dan akan menarik kepadanya rizki. Wastuqri'a bihi babul jannah, dan akan menjadi pembuka pintu surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Memperbanyak zikir apa? La ilaha illallah. Fa'lam annahu abdul zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. Masih banyak ini, ya. Sudah, jangan buat lagi pertanyaan. Ini masih setumpuk ini. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bertanya tapi untuk nyindir? Nggak usah lah. Kalau nanya aja, ya seperti itu. Nggak usah nyindir. Nanya aja, tapi niat karena Allah. Apakah jika Palestina merdeka itu tanda-tanda kiamat akan terjadi? Palestina belum merdeka aja tanda-tanda kiamat ini sudah ada. Ya, berarti kiamat akan terjadi. Ini Ustaz belum tahu ini, ya. Ini harus murojaah yang seperti ini. Apa hukumnya menyambung nama istri dengan suami? Ibu, kalau zaman dulu, ya, Ibu Tin Soeharto itu, ya. Ibu ya.
rahimahullah. Gimana hukumnya saya belum tahu. Tapi baru semalam dibahas itu apa? Apa hukumnya istri manggil suaminya abi? Ya kan? Atau sebaliknya, suaminya manggil istrinya ummi. Atau ada lagi yang lain apa? Dek. Nah, dek. Apa? Adek. Kalau istrinya panggil kak. Kak. Tahu enggak? Kalau kakak manggil adek itu mahram kan? Mahram itu. Kakak manggil adek itu dia mahram. Atau adek manggil kakak itu mahram. Jadi gini, kata para ulama gini, kalau dia manggilnya nggak ada niatan untuk zihar, zihar itu menyamakan dia dengan adiknya atau menyamakan dia dengan kakaknya, itu bisa jadi zihar. Zihar itu kalau dalam bahasa fikihnya itu seorang suami bilang ke istrinya, dek, punggungmu kok seperti punggung ibuku. Seperti ya, tanganmu seperti tangan ibuku. Ini adalah ucapan yang batil. Ucapan yang batil. Qaulan munkaron, telah mengucapkan ucapan yang mungkar. Maka jangan, nanti kita jelaskan ya. Perhatikan dengan baik. Jihar adalah berasal dari kata yang artinya punggung, yaitu memanggil istri dengan engkau seperti punggung ibuku. Sedangkan secara istilah yang dimaksud jihar adalah suami menyerupakan istrinya pada sesuatu yang haram pada salah satu mahramnya, seperti ibunya, saudara perempuannya, itu kan? Saudara perempuannya, berarti kan adik. Istrinya dipanggil adik. Nah itu hati-hati. Kalau dia karena awam, insya Allah dia tidak terjatuh kepada hukum zihar. Tetapi kalau dia niatan zihar menyerupakan adiknya, menyerupakan istrinya dengan ibunya, atau menyerupakan istrinya dengan adiknya, itu bisa jadi zihar. Zihar maksudnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat di dalam Al-Qur'an surah apa ini? Al-Mujadilah ayat 2 dan 4. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Orang-orang yang menjihar istrinya di antara kamu. Mahunna ummahatihim, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tidaklah istri mereka itu ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu-ibu mereka itu hanyalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. Wanita-wanita yang melahirkan mereka, sementara istri kita tidak melahirkan kita. Berarti kalau ia mengatakan seperti itu, wa innahum layaquluna munkaron minal qawli wa zura. Ia telah mengucapkan ucapan yang mungkar dari ucapan-ucapan yang dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Tapi bagaimana kalau ada orang seperti itu menyerupakan istrinya dengan ibunya, sudah terlanjur diucapkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yudhahiruna min nisaihim, barang siapa yang menzihar istri-istrinya, tsumma la yauduna lima qalu, kemudian ia hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, qalu, maka katakan kepada mereka, fatahriru raqabatin, maka dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Memerdekakan seorang budak.
Berat enggak? Berat hukum zihar itu. Seperti orang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Apa kafaratnya? Memerdekakan budak. Ya kalau di kita jelas enggak ada budak di kita. Bagaimana kalau enggak ada budak? Kalau enggak ada budak, di ayat yang ketiga ini Allah mengatakan min qabli an yatamassa. Enggak, ya sebelum dia menggaulinya, dia enggak, kalau sudah mengucapkan ucapan itu dia enggak boleh gauli istrinya. Sampai kapan? Sampai dia memerdekakan budak. Zalikum tu'adzuna bih. Yang demikian itulah yang diberikan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, atau demikian itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan, maha waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian ternyata bagaimana kalau kita nggak punya budak, kita nggak mampu, apa yang harus kita lakukan? Dalam surah yang ayat yang keempatnya, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak mendapati budak, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Padahal cuman ngomong, "Dek, kok punggungmu seperti punggung ibuku? Kamu tuh seperti ibuku. Kok tanganmu mirip dengan ibuku? Kamu tuh seperti ibuku." Hati-hati, ini ucapan zihar, ya kan? Kemudian kalau dia nggak mampu juga puasa, bagaimana? Min qabli an yatamassa, sebelum dia menggauli istrinya, dia harus puasa 2 bulan. Sebulan beda keberatan, oleh 2 bulan. Berturut-turut lagi. Kalau dia puasa udah dapat sebulan, besoknya nggak tahan lagi, dia harus ngulang dari awal lagi. Harus 2 bulan berturut-turut, 60 hari nggak boleh berhenti. Faman lam yastati fa ita'amu sittina miskina. Kalau dia nggak mampu lagi puasa, baru dia ngasih makan 60 orang miskin. 60 orang kali nasi bungkus 15.000. Nah, itulah dia. 10.000 baik Ustaz. Ya 10.000 kalau mampunya 10.000 ya. Beri zalika litu'minu billahi, yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau kita manggil istri ummi? Apa sih ummi itu artinya? Ummi itu artinya ibuku. Dek, adekku. Atau abi, ayahku. Apa kata para ulama? Di antaranya pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan annahu yukrah lirrajul an yunadi zaujatahu wa yusammiha bi ismi maharimihi. Dimakruhkan, maksudnya tinggalkanlah itu ya. Manggil ummi itu kalau mau ummu. Sebagaimana para wanita sahabiah seperti Ummu Salamah, Ummu Maryam, Ummu Aiman, gitu. Ummu manggil, jangan ummi. Kalau ummi itu artinya ibuku. Ya, seperti ucapan apa? Ya ummi, wahai ibuku. Ya ukhti, wahai saudaraku. Dan yang semisalnya. Karena ini ya menyerupai mahram. Menyerupai apa? Mahram. Maka dihukumi apa? Makruh gitu. Akan tetapi kalau misalnya dia berniat zihar seperti itu tadi, istrinya dianggap ibunya, maka itu jadi hukum zihar. Tapi kalau nggak ada niatan, hanya awam saja atau membahasakan anaknya, maka ini dihukumi makruh. Tapi sebaiknya apa? Sebaiknya ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya di luar tema. Apa itu al-urf? Urf itu adat setempat. Urf
kebiasaan. Seperti misalnya wanita haid, biasanya haidnya berapa hari? Kalau biasanya haidnya 6 hari, udah berarti 6 hari. Kalau biasanya haidnya 7 hari, 7 hari. Itu urep. Urepnya di sini kalau misalnya orang bawa tas, bawa bekal, oh berarti dia mau safar. Itu urep. Tapi kalau dia bawa tas, pakai sepatu bot, bawa air, bajunya nggak bagus, oh naknako, berarti itu urepnya sini. Tapi belum tentu orang yang baju seperti itu naknako, belum tentu. Tapi secara urep biasanya dia apa? Gitu, Pak. Itu namanya urep. Urep itu kebiasaan. Bisa jadi dia nak mancing, tapi pakai baju nako, ya kan? Bisa jadi. Atau bisa jadi dia nak nyari kayu bakar. Atau bisa jadi dia nak merumput dan lain-lain, ya kan? Tapi secara urep biasanya orang pakai seragam itu mau ke kebun, misalnya seperti itu ya. Itu namanya urep. Sudahlah ya. Sudah capek Ustaznya ya. Ini masih setumpuk, enggak apa-apa. Udah besok nggak usah buat lagi tanya-tanya, ini belum selesai ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.